Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini saya Surmiti Ilyas insya Allah akan mempresentasikan bagaimana cara pengelolaan kelas di Edlin. Pada saat ini sebelum kita masuk ke kelas Edlin, pastikan komputer kita atau laptop kita terkoneksi dengan internet, sehingga itu memudahkan dan pasti akan memperlancar jalannya Google yang kita akan pakai sebagai media untuk bisa mengelola pembelajaran kita di Edlin. Nah, di Google kita selanjutnya akan mengetik tempat tujuan kita, yang ini adalah untuk memasuki kelas Edlin. Kita klik Edlin, kita tunggu sebentar. Nah, setelah Edlin tadi kita klik, maka muncullah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita klik Edlin platform pembelajaran inovatif kreasi anak bangsa. Kita tunggu tampilan selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk di kelas, kita akan masuk di Edlin dengan cara, ada dua cara di sini. Kita bisa klik si akad, kemudian setelah kita klik si akad, kita akan isi. Di sini ada perguruan tinggi, username, dan ada kata sandi. Dan begitu pula langkah selanjutnya untuk bisa masuk di Edlin, kita bisa langsung klik Google kalau memang akun kita sudah terdaftar di Google. Saya akan masuk di Google karena akun saya sudah terdaftar. Ya, menunggu login. Selanjutnya saya akan klik akun saya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita klik tadi, maka muncullah tampilan seperti ini. Ini sudah kita akan mulai untuk masuk di kelas. Yang pertama-tama yang kita harus perhatikan di sini, di tampilan ini ada beberapa item, ada beberapa fitur, ada beranda, ada ruang kelas, ada obrolan, dan ada jelajah. Selanjutnya kita akan membuat dulu kelas kita yang akan kita tempati nantinya untuk men-share atau membagikan pembelajaran kepada siswa kita di dalam kelas. Nah, kita akan klik ruang kelas. Nah, di ruang kelas ini ada dua kelas yang kita lihat tampilannya, ada kelas akademik, ada kelas umum. Nah, kelas akademik ini adalah kelas yang dipakai oleh para dosen-dosen kita atau sivitas akademik IAIN Parepare. Untuk kita sebagai mahasiswa itu kita pakai kelas umum. Maka kita pilih kelas umum. Kita tunggu. Nah, sekarang kelas umum ini sudah terkoneksi. Nah, di sini sudah kita buat kelas nanti. Di sini sebenarnya saya sudah buat kelas. Ini nama kelasnya adalah Pendidikan Agama Islam. Kodenya kelas QIH 7 karena saya mengampu mata pelajaran atau mapel Al-Quran Hadis kelas 7. Nah, pengelolanya di sini saya sendiri dengan 4 peserta lainnya. Jadwalnya hari Rabu. Nah, sekarang kita akan buat kelas. Ya. Nah, kita akan buat kelas di sini. Setiap item ini kita harus mengisinya.
mata kuliah atau mata pelajaran yang kita ampu atau yang kita pegang. Misalnya di sini saya akan isi materi mata pelajaran Al-Quran Hadis atau saya singkat QH ya. Kemudian kelas yang saya pegang misalnya kelas 7 Bahasa Sanawi Negeri, kemudian kita akan publikasikan karena ini akan nanti diterima oleh peserta didik kita. Kemudian di deskripsi di sini jelaskan secara singkat maksud dari pembuatan kelas. Ini adalah maksudnya untuk memberikan informasi kepada siswa tentang materi Quran hadis misalnya ya. Ini nanti pengelolaannya tergantung dari siapa yang mengelola kelas itu, materinya apa. Kemudian apa yang akan dipelajari peserta didik. Nah, yang akan dipelajari peserta didik ini yang terkait masalah Al-Quran dan hadis dalam pengamalannya di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu misalnya ya. Kemudian kita buat. Nah, maka jadilah kelas saya kelas Al-Quran Hadis. Nah, seperti itu cara membuat kelas. Selanjutnya setelah kelas kita ada atau setelah kelas kita sudah jadi, nah selanjutnya tinggal kita kelola, kita tinggal isi dengan apa yang akan kita lakukan dalam kelas itu. Nah, kita klik dulu kelas Quran Hadis misalnya ya. Nah, di sini di kelas ini jumlah anggota belum ada, pengelolanya saya. Kemudian untuk membuat kelas kita itu dipublikasikan kepada siswa, kepada peserta didik, maka kita tampilkan linknya, kita bagikan linknya. Nah, ini kita bagikan linknya ini dengan cara kita blok link ini, kemudian selanjutnya kita copy untuk kita kirim atau share ke grup kelas masing-masing ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah kita bagikan link tersebut kepada grup kelas kita atau teman kita atau peserta didik kita, maka untuk selanjutnya peserta didik akan melihat apa materi yang akan kita upload atau apa yang akan kita masukkan di dalam kelas kita. Nah, selanjutnya untuk membuat materi atau membuat informasi, memberikan informasi kepada siswa tentang apa yang akan kita pelajari di kelas ini, terdapat beberapa fitur yang akan kita gunakan untuk membantu kita memberikan informasi pembelajaran kepada siswa. Yang pertama di sini ada materi di sini bisa kita tambahkan dengan cara kita pilih sesinya, sesi apa, membuat sesi karena ini baru pertama, maka kita tambahkan sebagai tanda bahwa kita akan membuat satu pembelajaran pertama. Topik sesi karena ini adalah pertemuan pertama, maka tentu ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik dengan pengajar di dalam mengikat tertib pembelajaran kita nantinya. Maka kita di sini topik sesi pertama adalah kontrak belajar. Kontrak belajar. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita isi
media atau judul atau topik dari sesi ini, kita klik langkah berikutnya. Nah, ini sudah tersimpan tadi, kelas kita adalah kelas Al-Quran Hadis, kemudian sesinya itu kontrak belajar, judul materi itu tetap kontrak belajar, karena kita masih membahas tentang kontrak belajar. Nah, selanjutnya, kontrak belajar tersebut itu dikirim oleh guru. Kita memilih apakah kita pakai dokumen, gambar, berkas, dan lain sebagainya, maka kita tambahkan berkas di sini untuk memasukkan kontrak belajar yang akan kita beri informasikan kepada peserta didik, maka kita klik tambah berkas. Nah, tambah berkas di sini, karena di sini tadi itu saya sudah upload atau beberapa materi di sini termasuk kontrak belajar, maka saya hanya langsung checklist saja, ya. Kemudian misalnya kita dulu klik tambah, kemudian kita klik drop your, kita memilih di mana tempat file itu kita simpan, ya. Misalnya kita kembali. Karena di sini sudah ada, maka kita tinggal klik saja. Nah, ini tersimpan di perguruan tinggi, karena ini warna biru. Nah, maka kita pilih item yang akan kita upload. Nah, sini kita pilih item, maka satu item tadi ini kontrak belajar sudah ada filenya, sudah ada berkasnya, atau sudah ada dokumennya. Langkah selanjutnya kita klik langkah berikutnya. Nah, di sini kita kasih catatan untuk siswa kita apa yang akan kita informasikan atau apa yang akan dilakukan oleh siswa setelah melihat atau mengunduh kontrak belajar tadi. Nah, di sini kita berikan informasi bahwa silahkan download Nah, silakan download kontrak belajar. Kemudian diisi identitasnya dan ditandatangani. Itu contoh ya. Nah, contoh kalau misalnya selanjutnya kontrak belajar ini setelah kita kasih informasi kepada siswa, kita sekarang pilih materinya akan kita bagikan sekarang atau nanti. Kalau nanti itu berarti ada waktu, kita jadwalkan atau kita kasih batas waktu, itu sudah ada waktu yang ditentukan kapan kita akan upload atau kapan kita akan bagikan. Nah sekarang kalau kita pilih sekarang, maka kita akan bagikan sekarang. Kita coba bagikan sekarang. Nah, ini sudah ada kontrak belajar, ya. Nah, seperti itu cara untuk membuat materi pada siswa. Selanjutnya saya jelaskan dulu sebelah sini. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sini ada informasi kelas ya, sudah. Selanjutnya ada diskusi. Diskusi tadi ini tempat kita untuk membuat pembelajaran atau materi atau memberikan informasi kepada siswa. Kemudian sesi pembelajaran, karena sesi pembelajaran tadi baru sesi pertama kita buat, maka isinya pun masih sesi pertama. Selanjutnya tugas belum ada karena baru sesi pertama kita buat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan fitur kedua, yakni pemberian tugas kepada siswa. Nah, pemberian tugas kepada siswa itu tetap kita memilih sesinya, sesi berapa kita
pakai. Di sini kita tambahkan sesinya, itu adalah sesi 2 dengan topik apa misalnya di sini membuat resume tentang Al-Quran sebagai ya, kita misalnya memberikan apa namanya materi dan menyuruh siswa untuk membuat resume tentang bagaimana tentang cara Al-Quran diturunkan. Contoh ini sekedar contoh ya. Nah, selanjutnya kita klik langkah berikutnya. Judul di sini ada tadi Quran hadis membuat resume tentang cara Al-Quran diturunkan. Judul tugas di sini adalah membuat resume tentang cara wahyu atau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, kalau misalnya ada materinya dulu kita kasih ya bisa ditambahkan berkas. Kalau tidak ada, kita langsung saja ke langkah berikutnya. Di sini catatan buat siswa, silahkan membaca beberapa literatur tentang cara Al-Quran diturunkan, kemudian buat resume sebanyak misalnya 200 kata. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bagikan sekarang saja ya. Kita bagikan sekarang. Kita klik bagikan sekarang. Maka inilah materi kedua kepada siswa dengan menggunakan tugas. Nah, selanjutnya masih banyak fitur di sini, ada kuis. Misalnya kita pindah lagi kepada fitur selanjutnya, tadi adalah kuis. Bagaimana caranya membuatnya, kita tetap pada penambahan sesi. Nah, sekarang di sini topik sesi misalnya kuis. Kemudian bagaimana cara membuat kuis? Membuat kuis. Nah, di sini judulnya adalah kuis pembelajaran, misalnya kuis saja, kuis. Selanjutnya kapan nanti kita klik ini, kemudian bobotnya secara otomatis. Kalau kita mau tambahkan batas nilai bisa juga tidak, tinggal kita, kalau misalnya kita mau tambahkan minimalnya misalnya 100 ya, maksimal minimal 100 1000. Selanjutnya durasi waktu yang kita gunakan ada misalnya 30 menit, apakah pakai batas waktu atau tidak terserah, nanti kita mau pakai batas waktu atau tidak terserah. Nah, selanjutnya tampilan lapor itu ditampilkan ya, ditampilkan. Nah, selanjutnya kita buat pertanyaan.
Kita tambahkan pertanyaan, menulis pertanyaan. Nah, di sini kita isi pertanyaannya. Misalnya pertanyaan pertama, kita buat misalnya Al-Quran diturunkan, karena mengingat ini adalah kuis, jadi pertanyaannya tidak boleh panjang-panjang. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, titik, kemudian kita pilih pilihan jawabannya atau multiple choice-nya. Bisa juga kita langsung ambil file, kalau ada file yang sudah tersedia. Bisa juga kita dokumen, kalau misalnya ada yang sudah tersedia, kita tinggal klik ini, atau gambar yang terkait dengan itu kita bisa klik ini. Selanjutnya di sini jawabannya harus dulu ditandai yang mana kita mau ambil sebagai jawaban betul, apakah dia berada di A, apakah dia berada di B, atau dia berada di C. Nah, misalnya tadi dia ada di jawaban yang tepat itu ada pada pilihan multiple choice-nya A, maka ini akan berubah menjadi tanda biru sebagai A adalah jawaban yang benar. Misalnya di sini Al-Quran itu diturunkan kepada misalnya A-nya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pilihan jawaban yang kedua misalnya Nabi Isa Alaihi Salam. Selanjutnya pilihan jawaban yang ketiga adalah C, misalnya Nabi Ibrahim Alaihi Salam atau Nabi Musa. Selanjutnya kalau misalnya ini karena pilihan jawabannya atau multiple choice-nya ini cuma sampai C, itu kita bisa tambahkan sampai D. Nah, di sini misalnya Nabi Musa. Nah, setelah itu kita simpan pertanyaan. Kita simpan pertanyaan. Jadi jawabannya ini pertanyaannya seperti ini. Ini salah ya. Nah, ini. Jadi seperti itu adalah bentuk kalau kita mau menggunakan fitur kuis untuk memberikan pelajaran kepada siswa kita. Jadi sesi pembelajaran yang kita buat tadi ini langsung tampil seperti ini. Ini sesi pembelajaran pertama, kontribusi tentang kontrak belajar. Sesi pembelajaran kedua, membuat resume tentang cara Al-Quran itu diturunkan. Kemudian sesi salah ketik, maaf, kuis padahal kuis. Ya, maaf, salah ketik. Jadi seperti itu. Bisa juga ditambahkan sesi, kita kembali, bisa juga menggunakan ini, bisa juga kita kembali, kemudian kembali kepada topik diskusi. Nah, ini kita bisa tambahkan sesi nanti. Masih banyak fitur-fitur yang lain yang kita gunakan sampai kepada beberapa sesi pembelajaran sampai ke 16 itu kita bisa gunakan. Ya, mungkin seperti itulah yang sempat saya presentasikan pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya utarakan itu bisa membawa manfaat, dan saya menyadari bahwa penjelasan ini jauh dari kesempurnaan. Makanya saran dan tanggapan tetap kami nanti sebagai bahan perbaikan buat kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.